Halo, selamat siang. Saya Ros dari kelas S3E. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa untuk perbedaan dari kurikulum. Nah, kurikulum dari 2013 ini itu dia dibebaskan dari penentuan kurikulum tersebut. Nah, mengapa dikatakan dibebaskan dari pembebasan dari kurikulum tersebut? Saat kurikulum 2013 itu penetapan dari sistem kurikulum tersebut itu dibedakan. Jadi dari lembaga 1 ke lembaga 2 dan lembaga 3 itu sangat berbeda-beda. Nah, makanya dari pemerintah ditetapkan untuk di kurikulum 2013 itu adalah dibebaskannya untuk penetapan kurikulum atau ajaran yang ditetapkan oleh para guru ataupun para lembaga tersebut. Dan ada beberapa pula di sini yang perbedaan dari kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Satu yaitu ada kerangka dasar. Landasan utama dari kurikulum 2013 itu adalah dengan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka ditambahkan menekankan profil pembelajaran Pancasila pada peserta didik. Jadi saat di kurikulum 2013 itu hanya tujuan sistem pembelajaran nasional dan standar sistem pendidikan. Sedangkan di kurikulum 2013 itu dengan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan ditambahkan dengan profil pembelajaran Pancasila kepada peserta didik seperti itu. Lalu ada yang kedua dari perbedaan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka, yaitu adalah kompetensi yang dituju. Jadi pada saat kurikulum 2013 yaitu kompetensi dasarnya atau biasa kita sebut KD serta kompetensi inti yang biasa kita sebut KI sebagai penilaian yaitu sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin yang dikoordinasikan per tahun serta hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pencapaian pembelajaran disusun berdasarkan fase. Di sini sangat berbeda. Yang dikatakan berbedanya itu adalah dari kurikulum 2013 yang disusun berdasarkan per tahun, sedangkan kurikulum Merdeka berdasarkan per fase. Contohnya, kalau di sekolah SD terdiri dari 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu disusun umumnya strata dengan kelas 1 dan kelas 2 di SD ataupun di MI. Sedangkan fase B umumnya strata dengan kelas 3 dan kelas 4 itu di fase SD dan MI. Dan sedangkan fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6 di sekolah dasar SD ataupun MI. Lalu yang ketiga terletak pada perbedaan struktur kurikulum, di mana 2013 sistem kurikulumnya untuk jam pelajaran ditentukan berdasarkan per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka ditentukan berdasarkan pembelajaran itu per tahun. Dapat dikatakan satuan pendidikan dalam menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pembelajaran itu tersusun secara tematik dan atau terintegrasi seperti mata pelajaran IPAS yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial merupakan paduan dari IPA dan IPS. Lalu perbedaan keempat yaitu adalah perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Pada kurikulum 2013 hanya tersedia buku teks ataupun buku non-teks, sedangkan pada kurikulum Merdeka itu ditambahkan terdapat dari buku teks dan juga non-teks serta ditambahkan yaitu dengan contoh-contoh modul ajar, tujuan alur pembelajaran, contoh proyek, penguatan profil Pancasila maupun contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Berikut yang dapat saya sampaikan terkait perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Di sini juga dapat dikategorikan beberapa kurikulum mempunyai keunggulan masing-masing maupun kekurangan. Nah, dari sini pula juga banyak beberapa dari sekolah juga belum beralih ke kurikulum Merdeka. Itu dikarenakan perlu adanya proses lagi pendauran ulang, yaitu pendauran ulang juga bisa dikatakan itu dengan penerapan ulang, yaitu dari penyusunan ulang terus juga harus disesuaikan dengan lembaga. Makanya di sini
untuk kurikulum Merdeka sendiri itu untuk kayak di sekolah swasta itu belum diterapkan. Sedangkan untuk di sekolah-sekolah negeri itu mungkin sudah diterapkan untuk sistem pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Mungkin sekian untuk yang dapat saya sampaikan untuk terkait penjelasan perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Maafkan bila ada kesalahan yang saya ucapkan atau saya presentasikan. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.